Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mukhlis Al-Gafi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Digital Auditing. Ruang lingkup pembahasan yang pertama ada identifikasi hubungan transaksi, saldo, dan komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi. Dan yang kedua adalah pengungkapan yang diperlukan baik untuk kekonsolidasian tersendiri yang disajikan individual. Definisi pihak berelasi. Apa itu pihak berelasi? Pihak berelasi merujuk kepada individu atau entitas yang memiliki hubungan khusus dengan entitas perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan atau transaksi bisnis. Hubungan ini dapat berupa hubungan keuangan, kontrol, kepemilikan, ya, atau kepemilikan yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas serta dapat mempengaruhi laporan keuangan. Seseorang atau anggota keluarga dekatnya yang dianggap memiliki hubungan entitas pelapor apabila orang tersebut memiliki kendali penuh atau bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap entitas pelapor, atau menjabat sebagai personel manajemen kunci di entitas pelapor atau entitas induknya. Entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, satu entitas atau adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama, satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga, dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang memiliki relasi seperti dijelaskan pada poin sebelumnya. Orang yang diidentifikasi dalam penjelasan sebelumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas. Untuk pengungkapan sendiri, hubungan antara entitas induk dan entitas anak harus diungkapkan terlepas dari apakah terjadi transaksi antara mereka atau tidak. Jika entitas induk maupun pihak pengendali paling akhir tidak melaporkan laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk keperluan umum, nama entitas induk berikutnya yang paling pertama menghasilkan laporan keuangan diungkapkan. Hubungan anak dan induk mengikuti PSA keempat laporan keuangan konsolidasian. Entitas mengungkapkan kompensasi anggota manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut ini. Imbalan pasca kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, imbalan pemutusan hubungan kerja, dan pembayaran berbasis saham. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode, maka entitas mengungkapkan sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, informasi mengenai transaksi saldo termasuk komitmen yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Sekurang-kurangnya meliputi nilai transaksi, jumlah saldo termasuk komitmen, dan penyisian piutang ragu-ragu terkait jumlah saldo tersebut. Dan beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu untuk atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengungkapan yang dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori, entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas, entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama di mana entitas merupakan venturer, anggota manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan dalam paragraf 17 atas transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dan saldo termasuk komitmen dengan pemerintah yang memiliki pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas terlapor, entitas lain yang memiliki hubungan istimewa karena sama-sama dikendalikan oleh pemerintah, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor dan entitas lain. Contoh kasusnya adalah perusahaan PT ABC dan XYZ. Latar belakangnya adalah PT ABC merupakan perusahaan bergerak di bidang manufaktur barang elektronik. PT ABC memiliki beberapa entitas anak, salah satunya adalah PT XYZ yang bergerak dalam bidang distribusi. Selain itu, PT ABC memiliki hubungan dengan beberapa entitas lain yang dianggap pihak berelasi termasuk pemegang saham pengendali dan anggota manajemen kunci. Pada akhir 2024, PT ABC menyusun laporan keuangan tahunan dengan melibatkan pengumuman transaksi dan hubungan pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7. Transaksi pihak berelasi yang terjadi antara PT ABC dan PT XYZ. PT ABC menjual komponen elektronik kepada PT XYZ untuk proses distribusi pada tahun 2024. Total transaksi penjualan antara ABC dengan XYZ mencapai 5 miliar. Transaksi dengan pemegang saham pengendali, Mr. A, pemegang saham pengendali PT ABC juga memiliki perusahaan lain yang menyediakan bahan baku untuk PT ABC. Transaksi total pembelian bahan baku dari perusahaan milik Mr. A pada tahun 2024 adalah 3 miliar.
Manajemen kunci, direksi dan komisaris PT ABC membayar remunerasi total sebesar 2 miliar kepada anggota direksi dan komisaris tahun 2024. Sesuai dengan PSAK 7, PT ABC wajib mengungkapkan informasi terkait pihak hubungan berelasi serta transaksi-transaksi yang terjadi selama periode laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan, PT ABC mengungkapkan bahwa XYZ merupakan entitas anak yang sepenuhnya dimiliki oleh PT ABC. Selain itu, juga diungkapkan bahwa Mr. A adalah pemegang saham pengendali PT ABC. Anggota direksi dan komisaris juga dianggap sebagai pihak berelasi karena posisi manajerial yang mereka pegang di perusahaan. Rincian transaksi dengan biaya berhasil penjualan barang pada XYZ sebesar 5 miliar yang mewakili 10% total pendapatan PT ABC pada 2024. Pembelian bahan baku dari Mr. A sebesar 3 miliar yang mewakili 5% dari total biaya pokok. Penjualan dari PT ABC, remunerasi direksi dan komisaris sebesar 2 miliar mewakili 5% dari total biaya operasional PT ABC. Pengungkapan syarat kondisi transaksi PTBC juga mengungkapkan bahwa transaksi antara PTBC dan XZ dilakukan berdasarkan harga pasar wajar, sementara transaksi dengan Mr. A dilakukan dengan syarat yang sebanding dengan transaksi dengan pihak ketiga tidak berrelasi. PTBC mengungkapkan bahwa ada 31 Desember saldo piutang dari XZ sudah 1,5 miliar dan saldo utang kepada Mr. A adalah 500 juta. Semua saldo ini dianggap sebagai transaksi berrelasi yang harus dilaporkan secara transparan. Pengungkapan ini dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan seperti investor, analis, atau regulator dapat memahami dampak transaksi dengan pihak berrelasi terhadap posisi keuangan, kinerja, serta resiko perusahaan. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi yang ada di dalam PSAK 7, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh hubungan tersebut terhadap laporan keuangan. Sekian dan terima kasih apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.